kalau tapi balik ke pertanyaan lo, kapan gue tahu kalau tapi kok nggak bisa keluar gitu. Lo masih mana? Dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang pengen gue sampaikan gitu. Misalnya. Gitu. Ya, gue setuju sih, karena gue sejujurnya aja gue bisa nge-build brand gue tuh lama banget, Dit. Gue sampai kayak tadi lo gitu. Tadi gue kayak sadar bahwa ini udah branding gue udah kuat saat wartawan bertanya atau media akhirnya kayak memberitakan tentang karya gue. Itu tuh butuh 5 tahun kalau gue. Wah, itu lama memang. Branding itu lama banget. Branding itu butuh konsistensi. Exactly. Iya. Kalau lo nggak konsisten sama branding lo, orang bingung. Ini sebenarnya orang apa sih? Dia mau ngapain sih? Betul. By the way, gue ada follow up question sih soal itu. Gue nggak pernah nanya. Kalau menurut lo kayak selama karir lo gitu ya, dari awal lo mulai nulis buku dan segala macamnya gitu, poin di titik mana kayak lo merasa kayak lo bener-bener kayak oke, emang ini gue suka melakukannya, atau kayak misalkan di titik mana lo merasa bahwa kayak ya udah ini emang apa yang gue mau. Karena menurut gue selama gue menjalankan banyak hal ya Dit gitu ya, kadang-kadang ada di titik di poin dimana gue tahu gue udah gak mau melakukan ini lagi, atau gue tahu gue akan mau melakukan ini terus gitu. Nah, lo di titik mana di karir lo yang lo merasa oke, emang gue mau jadi creative entrepreneur, kayak this is my life gitu. Oke. Itu kan makro banget ya, itu gede banget ya. Gue pengen jadi ini saya. Kalau gue sarikan yang lebih sederhana aja ya. Kapan gue tahu ketika gue punya project yang gue suka? Kapan gue tahu ketika gue punya semacam kayak lo misalnya bikin creative entrepreneur, gue punya event yang gue tahu gue pengen bikin gitu. Jawabannya gampang. Gue tahu gue pengen banget ngelakuin itu kalau rasanya kayak gatel yang pengen digaruk gitu. Kayak gue pengen stand up tapi penontonnya yang maju ngomongin cerita cintanya, terus gatel banget pengen gue garuk gitu. Gue nggak bisa tidur mikirin itu. Kadang-kadang gue mikirin konsepnya sampai lupa makan gitu, sampai diingetin harus untuk makan gitu. Jadi ketika gue punya perasaan itu yang rasanya kayak gatel banget pengen gue garuk, tapi kok nggak bisa keluar gitu. Lo masih merasakan itu kan, Dit? Oh iya banget. Makanya gue tuh kemarin bikin tour stand up comedy pertama gue yang cerita cintaku itu ya karena rasa itu gitu. Karena gue penasaran bisa nggak ya gue bikin sebuah show di mana di show itu setengah pertunjukannya malah penontonnya yang cerita, bukan gue gitu. Kalau gue stand up ya udahlah ya, tapi ini penontonnya gitu. Oke. Next question ya. Sosok orang tua yang baik di mata Radit seperti apa? Sosok orang tua yang baik di mata gue mungkin yang justru kayak nyokap gue ya atau bokap gue ya, yang mereka tuh membolehkan gue jadi apapun selama gue yakin gue akan ngasih yang terbaik gitu. Karena banyak banget orang tua yang sudah ragu duluan sama kita kan, kayak misalnya kamu yakin kamu bisa gitu, kayaknya lebih bagus ini, kayak lebih itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu anak kita maunya apa kan, dia sukanya apa, dia jagonya di mana, dia gatalnya di mana gitu. Itu yang sebenarnya gue bilang ke Anissa juga sih. Aku sih terserah kalau Alia mau gede, dia mau milih pekerjaan apapun, asal dia cinta banget sama pekerjaan itu gitu, menurut gue sih. Oke. Terus nih, gue ada banyak banget nih pertanyaan yang sama, Dit. Pertanyaannya adalah gimana cara menghindari kebosanan setelah dalam kurun waktu yang lama banget harus kerja dari rumah? Iya, itu balik lagi tadi ke rutinitas gitu. Coba lo tolong tekankan ke orang-orang yang udah bosan banget nih kerja di rumah berhari-hari gitu. Bahkan sekarang udah 1 bulan. Iya, kalau gue tadi gue selalu cari game yang baru kalau gue. Jadi kalau gue kan yang susah itu kalau kita kerja terus kita gelondong 1 jam kerja. Kalau buat gue itu kerjaannya itu rasanya tuh kayak memang dalam tanda kutip kerja gitu. Makanya gue selalu membuat kemenangan-kemenangan kecil tuh dalam bagian-bagian yang pendek-pendek. Misalnya gini, gue mau bikin skrip satu film itu 90 halaman, katakanlah gitu. Nah gue akan nulis cuman 1 halaman doang. Tapi habis selesai 1 halaman nanti gue main game dulu setengah jam. Habis itu gue ngerjain lagi 2 halaman. Habis itu nanti gue ngapain lagi, main sama anak 10 menit. Habis itu gue ngapain. Jadi gue nge-reward diri gue. Kalau misalnya gue selesai ngerjain 1 halaman, gue akan melakukan apa yang gue suka gitu loh. Jadi kita pecah-pecah itu supaya nggak terasa draining buat lu. Sama yang ternyata menarik adalah olahraga. Ternyata penting loh itu.
Bener sih, bener. Lo olahraga nah di rumah ini ada treadmill. Oh oke. Jadi apa namanya, ditaruh di sini ada, jadi ya gue pakai aja gitu. Jadi lo olahraga dong berarti? Gue olahraga, gue treadmill doang, tapi gue nggak yang kayak yang apa yang wah terus iya yang apa, ayo kita bisa gitu. Terus yang kameranya dari bawah, terus dia push up. Sekarang kan? Yang mana tuh? Orang kayak pada ngikutin itu deh. Iya, semua kenapa sih olahraga di Instagram itu wah gila serius banget, keringat kan. Kita bisa, terus hashtag gitu. Dit, lo nggak kepikiran ingin nulis buku lagi? Kepikiran, cuman mungkin nggak dalam waktu dekat sih Put, kayaknya masih nanti aja. Gue lagi nyaman di YouTube, gue lagi nyaman di stand up gitu. Jadi mungkin kalau waktunya udah tepat, gue mungkin nulis buku lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita wrap up. Ada yang nanya, Kak Putri sama Kak Radit kenal dari tahun berapa? Lo ingat nggak? Enggak. Dari tahun berapa ya, Put? Udah lama banget ya? Gue ingat. Tahun berapa? 2013. 2013. Kita 2013, 2014 tuh pertama kali kita kerja bareng Creative Corner pertama di Sensi ya. Creative Corner pertama, dan habis itu Radit ikut terus tuh Creative Corner tahun-tahun. Hebat, luar biasa lo Putri Tanjung lo. Gue melihat proses Putri Tanjung lo dari mulai awal bikin event sampai sekarang udah seperti ini, luar biasa. Itu dia konsisten itu paling penting. Lo harus tetap punya itu ya, kayak fighting spiritnya. Iya. Buat apa sih kita ngerjain sesuatu terus kita tinggalkan gitu loh. Kalau kita nggak pernah tahu ujungnya kayak gimana kan. Ya, dan gue tuh by the way ngomongin soal kreatif bener ya, gue tuh senengnya kalau misalkan kita lagi di kreatif bener ya, di acara kreatif bener, kita tuh bisa tahu gitu loh, Dit, kalau emang orang-orangnya tuh bener-bener pengen belajar, pengen tahu, kayak bukan cuma pengen kayak dengerin lo lucu doang ya, dia bener-bener pengen tahu lo tuh bisnisnya apa, gimana caranya. Which is tuh kayak menurut gue itu yang gue yang gue banggain sih sama anak-anak muda Indonesia yang sekarang tuh makin banyak yang mau jadi kreatif entrepreneur. Dan gue kan kemarin bikin tour stand up comedy itu kan IO sendiri, maksudnya gue ngerjain sendiri gitu kan. Iya, gimana? Tahu gak ini rahasianya sih? Jadi venue-venue yang gue lihat untuk acara stand up comedy gue, itu gue ngelihat dari poster kreatif bener lo. Jadi kalau Putri Tanjung pernah di situ waktu itu, oh berarti ya udah itu kan tempatnya bagus gitu. Oh itu pernah dipakai sama Putri gitu. Oh, gue merasa ini nih, gue terharu jadinya. Jadi patokan gue tuh acara lo gitu, karena gue enjoy di sana kan, yang nonton juga enak gitu. Thank you banget. Oke, to wrap up, kita nggak kerasa udah ngobrol-ngobrol 40 menit, Dit. Ini kita wrap up-nya lumayan deep ya. Oke. Menurut lo, apa sih arti hidup lo? Kayak dan apa yang really matters di hidup lo sekarang? Hidup itu tidak layak buat dijalani kalau lo tidak melakukan pekerjaan lo cinta, lo tidak hidup dengan orang yang lo cinta, maka ya ngapain dijalanin gitu. Jadi lakukanlah apa yang lo suka, jangan dengar kata orang. Apapun yang lo sukai, lo cintai, lo lakukan. Ada orang yang lo cintai, lo sampaikan lah gitu. Ada pekerjaan lo cintai, lo kerjakan semua cara agar lo jadi yang terbaik di bidang itu gitu. Jadi cintai hidup lo segampang dengan mencintai pekerjaan lo, mencintai orang di sekeliling lo gitu. Oke. Thank you so much. Siap. Udah ngobrol-ngobrol sama gue. Makasih ya Putri sama Telkomsel buat donasinya juga. Itu pasti ngebantu teman-teman gue juga. Tadi kemana Dit? Sekali lagi kasih tahu teman-teman lo mau ke FKUI 2003 Peduli. Oke. Thank you so much Radit. Siap. Terima kasih ya Put. Dadah. Thank you. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Raditya Dika tentang cari arti. By the way, gue udah kenal Radit udah lama banget. Gue kenal Radit itu dari tadi yang Radit bilang dari 2013. Menurut gue dia adalah salah satu teman gue yang sangat pintar banget, sangat bisa menginspirasi banyak orang. Dan gue selalu senang kalau ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi thank you so much teman-teman udah nonton. Ngobrol sesudah sore akan ada setiap Senin. Ingat ya, dicatat. By the way, terima kasih
banyak. Gue seneng banget kemarin, banyak banget terima DM bilang bahwa Kak Putri ngobrol sesudah sore X Telkomsel udah kita catat loh di kalender kita hari Senin jam 8, jadi jangan lupa. Dan kita pingin encourage teman-teman untuk do good juga. Jadi kalau kalian mau donasi, kalian bisa donasi lewat campaign di rumah, hashtag di rumah terus berbagi dari Telkomsel melalui kitabisa.com atau melalui platform Benih Baik. Dan kita di Ngobrol Sesudah Sore hari ini pingin nge-encourage kalian untuk cari arti bersama para narasumber di episode-episode berikutnya. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa bareng-bareng kita coba cari arti di hidup kita, apa yang really matters. Jadi di Ngobrol Sesudah Sore ini kita bisa bareng-bareng cari arti tentang esensi kehidupan kita. Jadi sampai ketemu di hari